Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Denny Yudi Kurniawan. Ini vlog keseharian saya di Gold Coast dan Brisbane ya. Jadi saya ini ada di kereta Ferny Grove dan Brisbane City. Habis inspeksi rumah di Woodridge. Di sini di Gold Coast dan di Brisbane itu kita sebetulnya punya banyak pilihan ya. Yang pertama, pemerintah Queensland itu menyediakan sarana transportasi yang cukup bagus dengan Translink ya, dan juga jaringan Queensland Rail. Mereka menyediakan bus yang dan juga kereta, baik itu kereta api ataupun tram yang terintegrasi. Jadi kalau teman-teman mau ke Gold Coast atau Brisbane dan ingin menggunakan transportasi umum, kita harus datang ke salah satu stasiun ya, stasiun kereta api. Kemudian di situ kita beli namanya kartu GoCard. Kita bisa menggunakan kartu GoCard ini untuk naik kereta api ataupun naik bis ya. Sistemnya kita mengisi saldo. Kalau misalkan yang harian nanti ada paket satu hari, jadi $10 untuk bisa dipakai selama sehari itu ya, bebas naik turun kemanapun. Nah tapi kalau yang lama yang stay mungkin kita harus top up beberapa kali ya. Tarifnya tuh macam-macam sesuai dengan jauh atau dekatnya perjalanan yang kita lakukan. Jadi kalau mau pakai transportasi umum, segera daftar apply kartu GoCard. GoCard itu sistemnya tiap naik harus tap in, kemudian tiap turun harus tap out ya, ditempelkan ke salah satu sana. Oh iya, anak kecil ya, lansia atau mahasiswa ya, pemerintah Queensland itu menyediakan diskon atau concession. Jadi kita harus daftar. Kalau saya misalkan punya kartu mahasiswa Griffith University, bisa apply GoCard concession atas nama Griffith University, cantumkan ID mahasiswa, kemudian update alamat ya. Di situ kita bisa mendapatkan promo ya. Promonya apa? Kalau yang dapat concession card itu tarifnya dikurangi 50%. Misalkan kalau tarif $3, misalkan saya cuma bayar $1,5 karena saya dapat concession atau keringanan dari pemerintah Queensland. Nah kemudian yang kedua, kalau kita mau cek rute ya, dari mana ke mana, naik apa gitu, apakah naik tram, naik kereta api atau naik bus, download Translink apps di situ. Jadi terintegrasi, sangat nyaman sebetulnya. Kekurangannya adalah kadang-kadang waiting time ya. Jadi kita harus nunggu ya, biasa lah di mana-mana juga. Oh busnya misalkan terlambat atau nggak datang gitu, atau keretanya terlambat, itu bisa kita akses juga melalui Google Maps ya. Cuman mungkin kalau dengan aplikasi Translink bisa lebih akurat. Nah, untuk konektivitasnya menurut saya sih cukup bagus ya, antara terjangkauan di kota-kota, jalan-jalan protokol ataupun daerah-daerah keramaian ya, pusat bisnis ataupun pusat turisme, sampai ke pelosok-pelosok itu lumayan cukup bisa diakses dengan transportasi umum. Cuma ya mungkin itu tadi waiting time, dan untuk beberapa jalur mungkin ada yang 1 jam sekali ya. Kalau di kota mungkin 15 menit sekali. Itu yang kelebihan dan kekurangannya. Secara umum memang masyarakat di sini lebih banyak pakai kendaraan pribadi ya. Paling banyak ya tentunya mobil ya. Ada juga sih beberapa yang kelihatannya sih pakai motor ya, dan e-scooter atau sepeda ya. Ini mau turun dulu. Yeah. Jadi ini kereta Ferny Grove dan Brisbane City PNBC. Terakhir kalau yang dari Brisbane ke arah Beenleigh ya, berhenti di sini. Nanti kalau kita mau ke Gold Coast harus pindah ke kereta jurusan Gold Coast ya. Memang berbeda nih antara kereta ini ya, yang NBC dengan Gold Coast itu, karena kalau yang ini berhenti di semua stasiun, kalau yang Gold Coast itu tidak berhenti di setiap stasiun, tapi kereta Gold Coast ke Varsity Lakes itu
hanya menggunakan atau hanya berhenti di stasiun-stasiun besar seperti di Beenleigh, di Logan Lee, di Altangi, kemudian di Kumera ya di sini. Setelah itu Ormeo dan Helensville ya. Nah, ini stasiun keretanya. Helensvale, perhaps it's on the right. Jadi kalau ada yang mau berlibur ya di Gold Coast, mau jalan-jalan ke Sector Paradise dari Helensvale atau dari Brisbane, nanti harus turun dulu di Helensvale, kemudian dari Helensvale naik G-Link ke arah Broad Beach. Ini nih. Nah, ini bisa ngecek perjalanannya hari ini berapa gitu kan. Cuman ya di sini harus tertib ya, misalkan naik harus di halte, tidak bisa turun di mana saja. Transportasi umum itu hanya bus ya besar, nggak ada angkot, nggak ada ya mobil-mobil kecil ya, dan kereta. Untuk ketersediaannya saya kira sih cukup bagus juga. Jadi misalkan kayak kereta itu ada ya, mulai beroperasi itu dari sejak dini hari jam 4, jam 3 itu sudah ada jam pertama. Kemudian sampai jam 1 malam itu juga ada. Nah, mungkin ada beberapa jalur yang rata-rata mungkin sampai jam 10 sampai jam 11 ya. Saya beberapa kali naik dari kampus itu jam 11, jam 11.15 masih ada gitu bus yang beroperasi. Yaitu semakin malam atau semakin pagi intensitasnya atau frekuensi kedatangan busnya itu mungkin berkurang. Tidak sebanyak kalau di siang hari atau di peak hour. Sebagai alternatif tadi di sini selain transportasi umum juga bisa kita naik taksi atau ya taksi online juga ya. Ada Didi ataupun Uber ya. Nah, yang lain di beberapa titik di sini sebetulnya kita juga bisa nyewa skuter. Ada Beam, kemudian ada Uber juga. Kalau di Facebook Marketplace di sini ada beberapa penyewaan mobil.
sekitar 150 atau 200 dolar per minggu. Itu udah cukup nyaman juga. Ada beberapa teman di sini yang sewa mobil untuk cari duit, Uber Eats ataupun DoorDash ya. Oke, mungkin itu dulu untuk sementara. Nanti kalau ada informasi yang lain nanti saya update lagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah nonton dan bisa di komen, like atau di subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.